two, 1, 2, 3, go! Shalom Voltagers, hari ini aku mau membagikan fakta tentang tokoh yang luar biasa sekali. Fakta pertama, namanya Daniel. Dia orang Yahudi yang ikut dalam pembuangan ke Babel pada zaman Raja Nebukadnezar. Fakta yang kedua, dia berasal dari keluarga bangsawan dan dia sangat cerdas sehingga bisa ikut seleksi untuk bekerja di istana. Fakta yang ketiga, Daniel memiliki 3 orang teman. Yang pertama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Fakta yang keempat, pada saat itu Daniel hanya makan sayur-sayuran saja dan tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dan terbukti Daniel dan teman-temannya terlihat lebih sehat. Wow, berarti sayur-sayuran itu baik ya Voltagers. Dan fakta yang kelima, Daniel diselamatkan dari mulut singa karena kesetiaannya kepada Allah. Wow, luar biasa sekali ya. Sekalipun keadaannya tidak enak, namun Daniel memiliki hati yang tetap tekun untuk setia kepada Tuhan. Kita juga harus bisa seperti Daniel ya, Voltagers, untuk tetap melakukan hal yang berkenan bagi Tuhan. Yuk kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangannya Voltagers. Tuhan Yesus, saat ini kami siapkan hati untuk memulai ibadah. Hadir ya Tuhan dan lawan setiap kami siapkan hati, kami membenari, melompat dan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Are you ready to praise Jesus, Voltagers? Come on! Clap your hands in the air. Punya Yesus sang penebus, segala sampai dihapus, dan dijadikan ciptaan baru. Diampuni, diselamatkan, dan hidup pun dipulihkan. Kini ku hidup bahagia. Yesus, kita semua tahu kalau kita tuh punya satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus. Maka dari itu, yuk aku mau ajak semuanya
nyanyi bareng-bareng ya. Kita mau semangat sama Tuhan. Kita mau lebih lagi sama Tuhan. Ya Yesus, Yesus aku, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Hidup hanya baginya. Ya Yesus, Segala dosaku telah dihapuskan. Ciptaan baru. Hidup punya Yesus, menebus segala dosaku telah dihapuskan. Dijadikan ciptaan baru. Hidup hanya baginya. One, two, three, come on. Semua yang siap puji Tuhan, katakan amin. Mari kita sama-sama puji Tuhan ya. Mari kita rasakan kasih-Nya. Pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkan-Mu. Jom, jom, jom. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasih-Ku seperti kasih-Mu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkan-Mu. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasih-Ku seperti kasih-Mu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Untuk generasiku. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkan-Mu. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkan-Mu. Jom, jom, jom. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasih-Ku seperti kasih-Mu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati bersama-sama. Kami puji Tuhan, kami menyembah namanya yuk. Mari kita bersungguh-sungguh. Mari kita cari wajah-Nya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan
memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari kita nyanyikan dari awal. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari kita sembah, ku sembah nama-Mu, ku sembah Kau Yesus Rajaku. Haleluya. Mari kita sembah bersama-sama Tuhan kami. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus. Ku puji nama-Mu selalu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu,
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih telah menganugerahi setiap kami bisa berkumpul hari ini Tuhan. Kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama. Tuhan, sebentar kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang mau mendengar dan mau menerima apapun yang ingin Kau sampaikan kepada kita ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, Shalom. Ya, kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan hari ini dari seorang hamba Tuhan yang menurut kakak ya, dia adalah orang yang paling setia yang ditulis di Alkitab kita. Ya, kalau kalian buka di kitab Daniel pasal 6 ya. Kita akan bahas tentang kehidupan Daniel, tentang kesetiaan Daniel ya. Coba kalian bisa buka sekarang di kitab Daniel pasal 6 ya. Kakak akan ceritakan di awal ya, siapa sih Daniel itu? Daniel dan teman-temannya dia itu adalah orang buangan. Jadi dia itu adalah tawanan perang. Ya, ketika kerajaan Yehuda itu diserang oleh kerajaan Babel dan mereka kalah, Yehuda kalah oleh Raja Nebukadnezar. Kemudian Raja Nebukadnezar bawa beberapa tawanan, orang-orang penting dibawa. Dan di antara mereka Raja Nebukadnezar memilih orang-orang yang muda, orang-orang yang sehat, orang-orang yang pandai, orang-orang yang berhikmat. Jadi orang yang muda, pandai dan berhikmat itu yang dipilih oleh Raja Nebukadnezar untuk apa? Untuk bekerja kepadanya. Jadi mereka ini akan dilatih, diajari bahasa, terus dijadikan warga negara kerajaan Babel. Untuk apa? Untuk kerja kepada raja di istana raja. Nah, dipilihlah 4 orang dari orang-orang Yehuda itu. Ya, di antaranya adalah Daniel. Nah, setelah itu ketika mereka itu dalam pelatihan, Daniel dikasih tahu, yuk kamu nanti mulai hari ini kamu akan diberikan makanan yang sama dengan hidangan raja, makanannya raja. Tapi meskipun Daniel tahu makanan raja itu pasti enak-enak, tapi dia menetapkan hati untuk tidak menajiskan hidupnya. Kenapa? Karena menurut dia hidangan raja kemungkinan besar itu sudah dipersembahkan untuk berhala, untuk dewa-dewanya mereka. Dan juga di antara makanan dan minum raja itu ada anggur yang tidak boleh diminum oleh orang-orang Yahudi. Nah, kemudian Daniel bilang, oh coba dulu 10 hari ya. Coba aku lihat aja nanti. Aku tetap akan sehat, aku akan tetap jadi orang yang pandai. Meskipun aku memilih untuk makan sayur-sayuran dan air saja. Dan benar seperti katanya Daniel. Setelah 10 hari kemudian, ya Daniel dan teman-temannya didapati dia lebih sehat. Dan mereka lebih pandai 10 kali lipat dibandingkan orang-orang yang lain. Dan sejak itu, Daniel diangkat sebagai pejabat tinggi. Ya, kemudian tahun berganti tahun, puluhan tahun kemudian raja berganti raja Nebukadnezar berganti, ya kan? Terus ada Raja Belshazzar dan akhirnya ada Raja Darius. Nah, ketika zaman Raja Darius kembali mengangkat Daniel menjadi salah satu dari 3 pejabat tinggi yang membawai 120 wakil raja. Hebat bukan? Kenapa kok Raja Darius itu begitu percaya sama Daniel? Karena Daniel terkenal akan kesetiaannya kepada raja. Dan juga Daniel itu di Alkitab dibilang Daniel punya roh yang luar biasa. Pekerjaannya itu excellent. Ya, dan reputasi seperti itu tidak didapatkan langsung secara instan.
Ya, kalau kita itu pengen, oh ya aku pengen terkenal, dikenal sebagai orang yang baik misalnya. Aku pengen dikenal sebagai orang, reputasi kita itu tidak dibangun dalam sekali kita melakukan hal yang baik terus kita dibilang, oh kamu orang paling baik. Enggak seperti itu. Begitu juga dengan Daniel, reputasinya itu dibangun puluhan tahun dan bahkan dimulai ketika dia masih muda. Ya, apa? Ketika Raja Darius kan mau mengangkat Daniel, ya dia pengen Daniel itu kalau bisa jangan jadi di antara tiga, dia yang akan memimpin semuanya. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang yang diangkat raja tadi, ya para pejabat tinggi dan wakil-wakil raja, mereka bersekutu untuk menjatuhkan Daniel. Mereka nggak suka, mereka iri mungkin dengan Daniel, atau mereka takut. Takut apa? Kalau kejahatannya mungkin akan terbongkar. Ya, ketika raja itu mengangkat Daniel dan wakil-wakil raja itu tujuannya untuk apa? Supaya raja itu enggak dirugikan. Berarti ada sesuatu. Ya, sehingga Daniel mau dijatuhkan oleh teman-temannya tadi. Kira-kira apa yang dilakukan? Mereka, para pejabat-pejabat itu dan para wakil raja, mereka bersekutu dan mereka bersepakat untuk mendakwa, mau menjatuhkan Daniel di hadapan raja. Mereka cari alasan, apa ya yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita laporkan kepada raja tentang keburukannya Daniel? Mereka cari. Tidak ada. Kenapa? Karena apa yang dilakukan selama ini oleh Daniel itu excellent. Dia melakukan tugasnya, pekerjaannya dengan sangat baik. Karena dia setia, dia rajin. Dia orang yang rajin, dia melakukan tugasnya. Ya, dia nggak pernah merugikan raja. Sama sekali, dia selalu jujur. Jadi tidak didapati kesalahan sama sekali oleh orang-orang yang mau menjatuhkan Daniel. Nah, mereka dapat ide, ada satu ternyata yang bisa menjatuhkan Daniel, yaitu apa? Yaitu tentang ibadahnya kepada Tuhannya. Nah, dicari akal, kemudian mereka mengajukan sebuah peraturan kepada Raja Darius. Nah, Raja Darius setuju kalau dalam 30 hari ke depan tidak boleh ada orang yang memohon sesuatu, minta sesuatu kepada orang lain, bahkan kepada dewa sekalipun tidak boleh, hanya boleh kepada raja. Dan hukumannya kalau melanggar, orang itu akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ya, ke dalam gua yang ada isinya singa yang lapar, ya, singa-singa yang lapar sekali. Nah, itu kan menakutkan. Tapi apa yang dilakukan sama Daniel? Daniel tahu tentang peraturan itu, tetapi Daniel memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Ya, dia tetap berdoa 3 kali sehari seperti yang sudah dilakukannya selama puluhan tahun. Ya, berpuluh-puluh tahun Daniel memiliki kebiasaan yang sama. 3 kali sehari dia naik ke rumahnya, dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohonkan sesuatu kepada Tuhan. Dan kemudian karena itu Daniel didakwa dan perkaranya dihadapkan kepada raja. Raja meskipun dia sedih, dia sebenarnya nggak mau menghukum Daniel, dia mau cari cara. Tapi orang-orang yang mau menjatuhkan Daniel ini segera mereka mendesak raja untuk raja menjatuhkan hukuman. Ya, akhirnya raja menjatuhkan hukuman dan Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Ya, besoknya raja datang. Ya, ketika raja itu masukin Daniel ke dalam gua singa, kalau kalian baca nanti, ya, raja itu sedih dan raja sampai dia itu berpuasa, dia nggak bisa tidur. Gara-gara apa? Memikirkan Daniel. Ketika dia pagi-pagi, dia datang ke sana, dia tanya, Daniel, apakah kamu masih ada di situ? Iya, Daniel jawab, iya Tuanku. Ya, Daniel masih ada di sana dan dia masih hidup. Dia tidak dimakan oleh singa-singa itu. Bahkan ketika Daniel itu dikeluarkan, tidak ditemui ada luka-luka pada Daniel.
Apakah singanya mati? Enggak, singanya ada di sana. Kenapa kok bisa gitu? Karena kakak kok tahu kalau singanya ada di situ? Karena setelah itu orang-orang yang mau menjatuhkan Daniel, mereka dimasukkan ke dalam gua singa itu, dan di Alkitab dicatat sebelum mereka itu turun sampai ke dasar gua, mereka sudah dicabik-cabik, sudah diterkam dan dihancurkan tulang-tulangnya. Ya, luar biasa Daniel. Ya, kalau kita belajar dari kesetiaan Daniel, kita belajar 3 hal. Ya, kalian tahu kesetiaan dulu. Kesetiaan itu apa sih? Kesetiaan itu berarti melakukan sesuatu yang benar, tapi terus menerus. Ya, seperti yang dilakukan Daniel. Nah, ketika kita itu baca, kakak renungkan apa sih? Oh iya ya, kakak belajar 3 hal yang kakak mau bagikan sama kalian ya. Yaitu pertama, Daniel itu melakukan kesetiaannya. Daniel setia dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya, kok bisa tahu kak? Nah, kalian ketika Daniel itu direkrut, ditawan kan, direkrut. Daniel ketika itu masih berumur sangat muda. Ya, mungkin belasan tahun. Ya, belasan tahun gitu. Terus kemudian didapati Daniel itu orang yang sehat. Kalau coba kalian pikir, kalau orang yang sehat, kira-kira kalau orang sehat itu biasanya gimana? Pasti apa? Oh, makanannya juga sehat-sehat. Ya, dia tidak akan makan sembarangan, dia nggak akan makan junk food. Ya, dia akan makan mungkin 4 sehat 5 sempurna. Ya, seperti itu. Terus kemudian dia didapati juga orang yang pandai dan berhikmat. Dari mana taunya? Ya, kok bisa tahu? Iya, karena Daniel, kakak percaya ketika dia itu melakukan hal yang kecil mungkin seperti kalian sekarang. Ya, kalau kalian ini lagi sekolah online, Daniel akan belajar setiap hari. Ketika dia didapati, oh iya ya, orang pandai, ini orang pandai direkrut. Ya. Kita itu nggak bisa kalau cuman bilang, oh kak, aku ini jenius kak, nggak perlu belajar. Ya, kalau orang jenius nggak perlu belajar, iya mungkin seperti itu. Tapi mungkin kamu nggak akan bisa dipilih oleh raja. Ya, kenapa? Kalau cuman kamu orang jenius nggak ngapa-ngapain, biasanya akan berakhir di mana? Rumah sakit jiwa. Ya, karena terlalu pinternya dan over gitu kan. Nah, kita semua perlu melatih kepandaian kita. Kita harus melatih otak kita. Jangan dibiarkan nganggur. Daniel mulai dari kecil, dia membiasakan untuk memprioritaskan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil dia tetap lakukan. Ya, dia tetap lakukan. Mungkin kalau zaman sekarang ini namanya, mungkin saat teduh. Kita bisa melakukan saat teduh. Kalau Daniel, dia berdoa dari 3 kali sehari. Ya, kalau kita bisa bersaat teduh setiap hari. Kelihatannya itu adalah hal yang remeh, ya, hal yang biasa. Tapi kalian tahu, ketika kita itu setia bersaat teduh, kita setia berdoa. Waktu zaman sekarang, zaman pandemi, ya, di mana orang-orang itu bisa sedih, bisa perasaannya itu jadi tidak karuan gitu kan. Nah, itu yang menjagai kalian. Ketika kalian rajin bersaat teduh. Sekarang ini kalau kamu rajin dari dulu kan, sekarang ini perasaanmu pasti tidak akan gampang diombang-ambingkan. Ada berita apa kamu jadi takut. Ada berita apa jadi kamu kehilangan sukacita. Ada berita apa kamu kehilangan damai sejahtera. Ya, Daniel selalu memperhatikan hal-hal yang kecil. Ya, kenapa? Karena dia tahu kalau ketika dia setia pada hal-hal yang kecil, dia juga dipercayakan hal-hal yang besar. Kita buka ya di Lukas, Injil Lukas pasal 16 ayat 10. Kakak bacain, Injil Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Ya, ketika Daniel dipakai oleh raja-raja, bahkan
dalam 3 periode raja yang berbeda. Raja boleh ganti, Daniel tetap dipercaya jadi pejabat tinggi. Itu semua tidak didapat Daniel dalam semalam langsung berubah. Atau dia melakukan sekali berubah. Enggak, karena dia melakukannya mulai dari hal-hal yang kecil. Setia. Melakukan hal-hal yang mungkin dianggap remeh, ya kan. Mungkin kalau kalian sekarang sekolahnya online, kalian enggak pernah mandi. Nah, setia. Ayo makan yang sehat, tetap olahraga. Ya, kalian dengan memperhatikan hal-hal yang mulai dari kecil, bersaat teduh, berdoa. Mungkin kalian anggap, wah apa sih ini? Itu penting bagi kita. Ya. Terus, apalagi? Yang kedua, ketika kita itu setia, kita itu melakukan. Bukannya apa? Mau setia. Ya. Kalau dibilang, oh iya, aku nanti akan setia melakukannya kalau sudah, misalnya. Atau kalau gini, oh Kak, aku sekarang ini aku nggak suka mandi Kak. Kan sekolah online kan nggak perlu mandi. Ya, nanti kalau sudah sekolah onsite aku akan mandi. Misalnya gitu, itu contoh yang paling gampang. Atau Kak, aku sekarang saat teduhnya nanti aja lah. Ya, nanti ketika aku nanti dewasa aja, nanti aku akan rajin bersaat teduh. Ya, mulailah kalau kamu mau jadi orang yang setia, mulailah dari sekarang. Ya, sekarang. Ya, ketika kamu mau, oh ya, aku mau dekat sama Tuhan. Nanti tapi masih mau. Mulailah dari sekarang, kebiasaan yang baik, bangun kebiasaan yang baik. Ya, dan itu kebiasaanmu itu akan jadi kesetiaan. Nah, lakukan itu setiap hari. Di kitab Amsal dibilang gini, oh orang aja Amsal bilang, Amsal 20 ya. Orang itu bilang, oh bisa aja aku ngomong. Ini misalnya, oh aku ini orang baik. Orang baik, oh ya mungkin orang percaya, oh ya kamu pernah nyumbang, pernah 1 kali. Tapi kalau kamu dibilang kamu itu setia, kamu itu harus jadi orang yang terus melakukannya. Lakukan. Itu baru dibilang orang setia. Kamu gak bisa keluar-keluar, cuma bilang-bilang, oh mungkin di Instagram, aku ini orang yang setia, paling setia di dunia. Ya, mungkin itu katanya kita sendiri. Itu kita percaya kalau kita itu orang yang setia. Ya, kalau dibilang orang setia, itu bukan karena kita itu percaya dirinya sendiri. Tapi kata orang, apakah kita itu setia? Katanya Tuhan, apakah kita itu setia melakukannya tiap hari. Jangan jadi orang yang suka beralasan. Oh ya nanti aku akan sayang sama keluargaku. Jika keluargaku gini. Atau aku akan belajar dengan sungguh-sungguh. Aku akan belajar sungguh-sungguh jika aku dapat sesuatu. Atau kamu punya alasan lagi, nanti gitu kan. Nah, jangan jadi orang-orang yang nanti atau jika atau akan atau mau ya. Mulai kebiasaan yang baik, mulai dari sekarang. Mulai setia itu dari sekarang. Kalau kemarin-kemarin kamu dibilang kamu bukan jadi orang yang setia, kamu tidak punya kebiasaan yang baik. Enggak apa-apa, lupakan yang kemarin, kita mulai dengan yang hari ini, saat ini. Ya. Yang ketiga, kesetiaan itu disebut kesetiaan ketika itu sudah diuji. Nah, dan ujian kesetiaan itu biasanya berat. Ya. Kesetiaan itu kalau kalian tahu emas, ya. Nah, ketika emas itu ditambang, diambil dari bumi, emas itu masih punya banyak kotoran. Ada tanah-tanah, atau emas itu masih bercampur dengan logam-logam lain. Emas yang paling mahal itu adalah emas yang sudah dimurnikan. Emas 99,99% mungkin gitu. Ya, jadi kesetiaan itu ketika kita melakukan sesuatu dan itu disebut setia ketika kita itu melakukannya dengan mengorbankan sesuatu. Ya, kita kehilangan privilege sesuatu atau kita itu mengorbankan sesuatu yang mungkin penting bagi kita. Misalnya, kalau kamu itu
diminta, ayo saat teduh. Mungkin kamu bilang, aduh, aku kan masih ini jatahku untuk main game, ya kan. Setelah aku belajar, aku juga punya waktu untuk main untuk diri sendiri. Ketika kamu itu mau setia, kamu itu perlu ya mengorbankan sesuatu. Ya, gak apa-apa. Aku mau berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan misalnya. 1 jam untuk Tuhan, bersaat teduh, untuk berdoa setiap hari. Ya, atau kamu bisa melakukan apa lagi yang lain. Ketika kamu zaman sekarang, zaman pandemi, mungkin kondisi keuangan keluarga kurang baik. Ya, kondisi keuangan keluarga baik. Terus kita mungkin beberapa dari kita diminta untuk membantu orang tua. Misal, jaga kafenya papa mama, atau untuk melakukan sesuatu, atau papa mama sibuk cari uang, kita harus membantu pekerjaan di rumah, misalnya ngepel, ya. Itu loh, setia di dalam keluarga itu juga, ya. Setiaan itu akan diuji, seperti Daniel tadi. Kesetiaannya kepada Tuhan diuji dengan apa? Dengan dikasih peraturan, ya, raja bikin peraturan, tidak boleh memohon sesuatu kepada orang lain ataupun kepada dewa. Tapi apa yang dipilih sama Daniel? Daniel tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan, untuk setia melakukan apa yang selama ini Daniel lakukan, yaitu apa? Berdoa. Dia tetap berdoa 3 kali sehari. Resikonya apa? Ditanggung sama Daniel. Ada harga yang harus dibayar oleh Daniel. Ya, dan kakak percaya setiap hal yang kita lakukan, kesetiaan kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, kenapa? Ketika Daniel sudah melakukannya, kalau kita tahu tadi dari cerita, ada sesuatu yang didapat Daniel. Ya, ketika Daniel setia, perlindungan Tuhan itu juga tetap ada, tetap nyata tuh. Ya, ketika kita itu setia sama Tuhan, ya, kita itu pasti dapat sesuatu dari Tuhan. Ya, ketika kita itu setia, misalnya setia dalam sekolah kita, dalam studi kita akan mendapatkan hasilnya. Mungkin bukan sekarang, ya, nggak langsung sekarang, tapi mungkin ketika kita nanti dewasa, kita akan merasakan, puji Tuhan ya, dulu itu aku itu mungkin masih harus dipaksa-paksa sekolah belajar tiap hari. Tapi aku sekarang ketika aku dewasa, ketika aku bekerja, itu enggak sia-sia. Ya, seperti Daniel. Nah, ketika dia itu bangun reputasinya mulai dari awal. Ketika dia dari kecil, dia itu rajin. Sampai ketika dewasa, dia itu merasakan manfaatnya. Ya. Kemudian, kita buka Alkitab kita. Terakhir ya. Ayat terakhir. Ya, kalau ayat terakhir bilang haleluya gitu kan. Nah, kalian pasti senang sekali. Ayat terakhir kita buka 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal 16 ayat 9a. Ya, kakak baca ya. 2 Tawarik pasal 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang sungguh hati terhadap Dia. Ya, firman Tuhan berkata, Tuhan itu mencari orang-orang itu yang sungguh-sungguh sama Dia. Orang yang mau memprioritaskan hidupnya itu untuk Tuhan, seperti Daniel. Ya, Tuhan tuh ingin muncul Daniel baru di masa kini. Ya, mungkin bukan Daniel yang bekerja di istana raja atau di istana presiden, mungkin Daniel dalam bidang hal yang lain, dalam bidang kedokteran, ya kan, dalam bidang bisnis, dalam bidang banyak hal. Tuhan itu punya rancangan yang indah, rancangan yang besar untuk kalian semua. Tuhan mau kasih kekuatannya itu untuk setiap kalian. Syaratnya satu,
Apakah kamu mau setia sama Tuhan? Ya, kalau saat ini kita tuh jadi orang Kristen tuh paling enak. Kenapa? Kita sudah dapat jaminan untuk kita ketika kita setelah hidup ini, kita punya jaminan untuk masuk surga. Ya, sekarang ketika kita hidup di dunia, Tuhan itu juga kasih jaminan untuk orang-orang yang mau setia sama Dia. Ya, Tuhan mau hidup kita itu dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera dan keberhasilan. Ya, Tuhan itu selalu merancangkan hal-hal yang indah dalam hidup kalian. Mulai dari sekarang. Ya, mulai dari sekarang kita mau belajar untuk setia sama Tuhan. Setia untuk juga melakukan hal-hal yang lain dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang untuk adik-adik, ayo kakak undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau datang sama Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan hidupku tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Adik-adik, kakak barusan diingetin. Ya, kesetiaan itu juga ngomong tentang kita tuh setia untuk tidak melakukan hal-hal yang gak baik. Meskipun kita punya kesempatannya. Zaman kita online sekarang, setiap orang punya gadget. Setiap anak bahkan punya, mungkin kalau di usia kalian punya laptopnya sendiri, punya komputernya sendiri, bahkan ada yang punya handphonenya sendiri. Kesetiaan itu juga bilang ketika kita itu dipercayakan sesuatu, apakah kamu itu bisa pakai itu untuk hal yang baik atau justru itu dipakai untuk hal yang tidak baik. Ya, Tuhan itu ingetin ketika kamu bawa punya handphone atau punya laptop, pakai untuk hal yang baik. Ya, jangan dipakai untuk misalnya main game terus atau kalian lihat konten-konten yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Misalnya kalian pakai untuk lihat misalnya film porno. Mulai hari ini berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan itu mau setiap kita itu juga setia ketika kita itu dipercayakan sesuatu yang baik. Pakai itu juga untuk hal yang baik. Ya, mulai hari ini yuk kita minta Tuhan, kita bikin komitmen yang baru. Tuhan, mulai hari ini aku mau setia melakukan firman-Mu, melakukan perintah-Mu. Aku setia terhadap Engkau Tuhan, untuk aku tuh kenal Tuhan setiap hari. Karena aku sudah merasakan kebaikan-Mu. Aku sudah merasakan keluar biasaan Tuhan dalam hidupku. Ya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya
Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Tuhan itu baik dalam hidupmu. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kalau selama ini kalian masih dalam keadaan yang baik, itu karena Tuhan itu setia. Dia yang terlebih dahulu setia. Bahkan ketika kita itu enggak setia sama Dia, Tuhan itu tetap baik dalam hidup kita. Mau enggak kalian? Mulai hari ini, yuk kakak minta, ya, maukah kalian untuk setia kembali, setia menuruti perintah-perintahnya, setia untuk mengenal Dia setiap hari melalui saat teduhmu, melalui doa-doamu setiap hari, ya. Jangan khawatirkan nanti kamu mau jadi apa, kamu bisa jadi apa. Tuhan itu pasti punya rancangan yang dahsyat, rancangan luar biasa dalam hidupmu. Yang mau setia pada Tuhan, angkat tanganmu. Tuhan Yesus, Tuhan lihat setiap kami yang mengangkat tangan kami Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami mau belajar setia. Kami terus mau setia, melakukan hal-hal yang benar, yang sesuai dengan firman-Mu setiap hari terus menerus. Tolong kami ya Tuhan, meskipun banyak godaan, meskipun banyak mungkin cobaan atau rintangan dalam kami itu mengikuti firman-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan ya Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata, Tuhan mencari orang yang bersungguh-sungguh hati. Kami orangnya Tuhan, kami Tuhan. Pakai setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, yang setiap mereka yang mengangkat tangan. Biar kekuatan dari Tuhan, Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Tetap jadi orang yang setia, seperti Daniel yang setia, yang dipakai Tuhan. Kami juga mau Tuhan, jadi anak-anak yang setia, anak-anak yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Teman-teman, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang terindah, berkat yang terbaik dari Tuhan. Kasih-Nya gak pernah meninggalkan hidupmu. Dan bahkan Roh Kudus itu selalu menyertai, menjadi penolong, menjadi penghibur dalam hidupmu, memberikan kekuatan di dalam hidupmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang memberikan kamu sukacita dan damai sejahtera. Kekuatan untuk memilih melakukan hal yang benar, untuk tetap setia di dalam Tuhan. Terimalah semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you.